Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial dan penjelasan secara singkat mengenai proyek deteksi bahasa isyarat secara real-time menggunakan MediaPipe Holistic. Selain Holistic, masih ada juga cabang MediaPipe yang lain seperti MediaPipe Hand dan FastMesh. Tetapi pada proyek ini, saya memilih MediaPipe Holistic karena bisa mencakup seluruh komponen tubuh termasuk wajah, tangan, dan pose. Alasan lain memilih holistik adalah karena bahasa isyarat itu tidak hanya mengutamakan gerak tangan, tetapi ekspresi wajah dan juga gerak tubuh saat berkomunikasi. Pada proyek ini menggunakan MediaPipe Holistic dengan metode Blaze Pose, kemudian tahap penelitiannya adalah membuat dataset, training, dan testing, kemudian tools yang digunakan yaitu Python bisa disesuaikan dengan versi terbaru, kemudian library-nya yaitu MediaPipe, Jupyter Notebook, OpenCV, NumPy, dan sklearn. Oke, langsung ke tutorialnya. Pertama, buka CMD, kemudian tentukan jalur file Jupyter Notebook-nya. Di sini saya langsung copy ke CMD jalurnya. Kemudian jangan lupa teman-teman harus sudah install Jupyter Notebook-nya supaya nanti di CMD-nya tidak terjadi error. Jadi ini langsung masuk ke browser teman-teman ya. Nah, kemudian kita pilih file Jupyter-nya yang akan kita eksekusi. Pada bagian ini hanyalah menginstal dan import komponen yang diperlukan seperti library. Teman-teman juga bisa menginstalnya lewat CMD seperti tadi ya. Oke, kemudian masuk ke bagian 1 adalah make sum detection. Pada kode ini fungsinya adalah untuk mengunduh landmark MediaPipe Holistic yang akan diterapkan pada OpenCV. Yang akan diterapkan ketika kita melakukan real time. Pada bagian ini juga kita harus mengubah dari BGR ke RGB karena default yang diberikan OpenCV itu adalah BGR sehingga kita harus mengubahnya ke RGB. Itu kode untuk menggambar landmark wajah sampai dengan pose, kemudian kita coba Ctrl Enter akan muncul feed-nya. Nah, ini bisa dilihat ada landmark yang tersedia dari mulai face sampai dengan kaki. Ini mungkin saya mepet jadi tidak bisa sampai ke kaki ya. Oke, kalau ingin menutup kamera feed-nya, kita harus mengklik tombol key. Oke, kemudian kode selanjutnya hanyalah menampilkan result, hasil berapa persennya kita terlihat di kamera. Kemudian masuk ke bagian 2 yaitu pengumpulan dataset dan ekspor ke file CSV. Di sini kita membuat variabel X, Y, Z, dan V di mana variabel ini untuk menampung titik-titik koordinat yang tertangkap kamera pada saat real time. Kemudian variabel-variabel tadi kita simpan pada file dengan nama tutorial.csv. Dan juga kita membuat variabel baru untuk menampung semua nama-nama data yang nantinya akan kita lakukan klasifikasi. Kemudian kita akan melakukan atau mengisi tutorial.csv tadi. Nah, seperti ini. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan, titik-titik koordinatnya itu akan otomatis tertulis di file tutorial.csv tadi. Selain mengubah tipe BGR ke RGB, kita juga harus mengekspor koordinat dan menyimpannya di file CSV tadi. Kita cek nama file tutorial.csv beserta datanya sudah ada atau belum. Nah, ini sudah ada dan juga sudah terkumpul data-data koordinat yang terekam. Dan kita coba tambahkan satu kata lagi yaitu saya.
Tips untuk teman-teman misalkan ingin mengklasifikasi banyak kelas, diperlukan waktu yang agak lama untuk merekam datasetnya ini supaya data-data yang tersimpan juga semakin banyak sampelnya dan itu mempengaruhi presentasi keakuratannya. Untuk proyek bahasa isyarat A sampai Z kemarin, saya membutuhkan sekiranya 2000 baris per huruf atau per kelas untuk mendapatkan nilai akurasi yang bagus. Oke, di sini hanya saya contohkan 2 kelas saja, yaitu Hai dan Saya. Kemudian kita lanjut ke proses training. Di sini proses training menggunakan model dari scikit-learn. Nah, pada bagian pertama, kita akan memanggil tutorial.csv dan mengecek apakah data yang sudah masuk itu benar atau salah. Seperti yang tadi, bedanya ini mengecek menggunakan Python. Kemudian dataset tadi kita lakukan pre-processing, yaitu membagi dataset ke dalam data latih dan data uji. Setelah melakukan pre-processing menggunakan sklearn, kemudian data latih kita bangun modelnya menggunakan model klasifikasi random forest. Setelah data latih melewati proses training menggunakan random forest, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasinya menggunakan data uji, yang mana pada proses ini akan memperlihatkan seberapa besar nilai akurasinya. Bisa dilihat nilai akurasinya sebesar 100% menggunakan dataset tutorial.csv tadi. Kemudian setelah itu, model yang sudah dibangun akan disimpan dalam file dengan format pickle. Di sini saya simpan dengan nama file tutorial.pickle. Dan jangan lupa pastikan juga bahwa file pickle-nya itu sudah tersimpan di dalam folder yang sama. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap testing, di mana kita menguji model yang sudah kita bangun tadi dengan data yang diperoleh pada saat melakukan real time. Di sini yang pertama adalah membuka file modelnya dulu, yaitu tutorial.pkl. Kemudian di kode ini ditambahkan status box yang berisi hasil deteksi dan juga nilai akurasinya. Oke, kemudian kita run kodenya dan muncul probe itu nilai akurasinya, sedangkan kelas nama kelas yang terdeteksi. Nah, ini cukup tinggi akurasinya
Kenapa cukup tinggi? Karena di sini yang pertama saya hanya menggunakan 2 kelas saja, kemudian datasetnya lumayan banyak sehingga membuat nilai akurasinya semakin tinggi. Jadi teman-teman jika ingin melakukan deteksi dengan banyak kelas, datasetnya juga harus makin banyak. Untuk hasil yang kemarin saya upload, saya mendeteksi A sampai Z dengan 2000 dataset per kelasnya, sehingga nilai akurasinya juga cukup baik.